Assalamualaikum, Mas, aku pulang. Waalaikumsalam. Wah, kamu kelihatan bahagia banget, Dek. Kamu lulus casting kah? Iya, Mas, alhamdulillah. Bahkan ya, Mas, aku keterima jadi pemeran utama. Aku bakal jadi artis, Mas. Mimpiku selama ini jadi kenyataan. Aku seneng banget. Alhamdulillah, masih ikut seneng dengernya. Oh iya, ngomong-ngomong itu kamu langsung tanda tangan kontrak perjanjian gak sih, Dek? Iya dong, Mas. Dan besok aku udah disuruh syuting sama sutradaranya. Wih, mantap. Usaha kamu selama ini gak sia-sia ya? Bener banget, Mas. Sebentar ya, Mas. Teman aku nelpon. Walah, ya. Halo, Assalamualaikum, Sar. Waalaikumsalam. Laras, kamu katanya berhasil lolos casting ya? Jadi pemeran utama? Iya, Sar. Aku seneng banget. Tapi kok kamu bisa tahu? Aku kan belum ngasih tahu. Ya bisa dong. Aku kan punya temen di tempat kamu casting. Nah, kebetulan tadi tuh aku abis ngobrol-ngobrol gitu sama dia. Dan dia ngasih tahu siapa aja yang lolos. Aku seneng banget tahu pas dia ngasih tahu nama kamu. Oh alah, pantesan aja. Hehehe, iya. Mantap nih, sekarang kamu udah jadi artis. Belum ya, aku kan juga belum syuting sama sekali. Jadi ya belum pantas disebut artis. Udah pantas geh, besok kan kamu juga udah mulai syuting. Oh iya, ngomong-ngomong kalau suami kamu sendiri masih suka jadi pemeran film pendek gitu kah? Iya masih sih, cuman kan kamu tahu sendiri kalau suamiku itu jadi pemeran sampingan, bukan pemeran utama. Beda sama aku. Wah, berarti nanti gaji kamu bakal lebih besar dong daripada suami kamu. Kalau itu mah udah pasti. Oh iya, aku matiin dulu ya teleponnya. Soalnya aku mau istirahat, capek banget tadi habis casting. Walah, iya ya. Keesokan harinya Laras pun mulai syuting menjadi pemeran utama di sebuah film besar. Saat di studio, wah mantep Laras, akting kamu itu bener-bener bagus. Untung saja kemarin pas casting saya itu meloloskan kamu sebagai pemeran utama. Iya dong Pak, selama ini loh saya sudah berlatih acting. Jadi ya tentu aja acting saya itu bagus, gak perlu diragukan lagi. Ya deh, ya. Tapi kenapa kamu itu baru ikutan casting sekarang sih? Dulu-dulu kamu itu kemana aja? Sayang banget loh akting kamu itu kalau gak dipakai untuk main film. Ya ampun Pak, dari dulu loh saya tuh udah ikutan casting di mana-mana. Cuma ya saya tuh selalu kalah sama Orda. Dan parahnya ya Pak, biasanya saya tuh cuman keterima jadi pemeran figuran doang. Jadi ya saya jarang terima. Emang ya, mau dimanapun itu orang dalam selalu menang. Tapi kamu beruntung ketemu sama saya, yang adalah seorang sutradara yang benar-benar mencari bakat akting yang lagi bagus. Bener banget tuh Pak, saya bersyukur banget bisa ketemu sama Pak Dani yang bisa melihat bakat akting saya yang sangat bagus dan juga mantap. Oh iya Pak, ini jadwal syutingnya udah dibuat belum ya? Soalnya biar saya bisa bagi waktu gitu. Iya, kebetulan belum. Tapi nanti saya itu coba minta buatin deh sama beberapa karyawan saya. Emangnya kamu sibuk kah? Makanya harus ngatur dan pakai jadwal. Enggak sih Pak, cuman kan saya juga harus ngurus rumah dan juga suami saya. Kamu udah punya suami ternyata Laras. Padahal kamu nih masih kelihatan gadis loh. Kebetulan udah Pak, dan makasih loh udah bilang saya kelihatan masih gadis. Ya sama-sama, kamu tenang aja ya. Nanti langsung saya suruh karyawan saya untuk ngebuat jadwal supaya lebih teratur juga. Tapi untuk saat ini kamu datang pagi jam 10-an aja deh setiap hari ya. Oke deh Pak, kalau begitu saya izin istirahat dulu ya. Ya, duh sayang banget sih Laras itu udah nikah. Padahal aku niatnya mau jadiin dia itu istri kedua. Tapi kayaknya dia itu juga gak mau jadi istri kedua aku deh. Dia itu kan masih muda, cantik dan juga punya bakat akting bener-bener luar biasa deh dia ini ya. Sementara itu, Duh Angga, kamu nih gimana sih? Dari tadi salah terus. Kalau gini caranya, proses syuting kita bakal terhambat gara-gara kamu. Padahal kamu nih bukan pemeran utama, tapi bikin repot. Dan kenapa coba skill acting kamu tuh ya makin hari makin buruk? Saya itu benar-benar minta maaf ya Bu. Beberapa hari ini saya itu lagi banyak pikiran. Dan hal itu menyebabkan saya itu nggak fokus syuting. Kamu nih kebiasaan banget sih bawa masalah pribadi ke tempat kerja. Enggak kok Bu, saya itu nggak bawa masalah pribadi saya ke tempat kerja.
Cuma saya ini lagi banyak pikiran aja. Ya itu sama aja, Angga. Udah, mending langsung kita mulai lagi syutingnya. Awas aja ya, kalau kamu sampai salah lagi, kamu bakal saya pecat. Soalnya saya udah muak banget sama cara kerja kamu. Ya ampun Bu, saya mohon jangan pecat saya ya Bu. Saya tuh masih mau kerja syuting di sini. Ya makanya, kamu tuh kerja yang benar. Jangan salah-salah terus ketika syuting. Kamu nih dari kemarin-kemarin, saya biarin. Tapi masih aja tetap ngelakuin yang sama. Bukannya introspeksi diri juga. Ayo kita langsung mulai syutingnya. Syuting pun kembali dimulai, namun Angga kembali terus-terusan melakukan kesalahan. Udah, kamu saya pecat aja. Saya nggak tahan, malah makin salah ini. Makin amburadul tahu nggak? Sekarang kamu pergi dari sini, kamu resmi saya pecat. Bu, saya tuh mohon kasih saya kesempatan sekali lagi. Saya tuh nggak akan buat kesalahan lagi. Udah ndak ada kesempatan lagi buat kamu. Sekarang kamu pergi. Dan untuk masalah kontrak perjanjian, tenang aja, saya bakal ganti rugi kok. Bu, saya mohon jangan pecat saya. Duh, maaf nih ya, saya udah bener-bener muak sama kamu. Saya ndak bisa mempertahankan aktor kayak kamu. Udah, sekarang kamu pergi dari sini. Atau mau saya panggilin satpam? Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Angga pun dengan sedih pulang ke rumah. Assalamualaikum, Mas pulang. Waalaikumsalam. Wah, tumben banget Mas udah pulang. Biasanya pulangnya agak sorean. Iya nih Dek, ngomong-ngomong kamu itu juga kok udah pulang? Bukannya kamu itu hari ini pertama kali syuting ya? Dan biasanya kan itu makan waktu yang cukup lama. Enggak dong Mas, karena skill acting aku yang bagus. Proses syutingnya itu jadi cepet. Dan aku juga bisa langsung pulang deh habis itu. Wah mantep, Mas bangga banget sama kamu Dek. Ya harus dong Mas. Tapi kok Mas kelihatan sedih gitu? Ada masalah kan Mas? Cerita dong sama aku. Jadi Mas dipecat Dek, karena dari kemarin Mas itu sering banget melakukan kesalahan ketika lagi syuting. Masa iya Mas dipecat cuma gara-gara hal kayak begituan? Mungkin sutradara Mas itu juga udah benar-benar muak ya. Karena Mas kan selalu melakukan kesalahan ketika syuting. Dan kamu juga tahu sendiri, skill acting Mas itu ya nggak begitu bagus. Iya sih, tapi kan Mas itu bukan pemeran utama. Dan itu juga film pendek. Seharusnya sutradara tuh nggak bisa langsung mecat Mas gitu aja. Dan bukannya ada kontrak perjanjian ya Mas. Dan siapa yang memutuskan kontrak itu sebelum habis kan harus ganti rugi. Iya Dek, kata sutradara, dia itu bakal ganti rugi untuk perjanjian kontraknya. Tapi tetap aja Mas, sutradara Mas itu nggak boleh asal mecat Mas. Udah nggak apa-apa Dek, Mas ikhlas kok. Mas juga sebenarnya udah nggak betah jadi pemain sampingan di film pendek. Karena Mas sebenarnya pengen buka usaha juga. Ya ampun Mas, buka usaha itu kan perlu modal yang besar. Emangnya Mas punya uang? Sedangkan Mas selama ini cuma jadi pemeran sampingan di film pendek. Jadi kan gajinya kecil banget. Mas ada sedikit tabungan Dek. Kalau tabungan Mas itu Mas pakai untuk modal usaha, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa sih, asal jangan mintain gaji aku nanti. Tenang aja, Mas itu nggak bakal minta gaji kamu kok. Palingan cuma minjem. He. Sejak saat itu Angga pun mulai membuka usaha kecil-kecilan. Sementara istrinya menjadi seorang artis terkenal karena film yang dibintanginya sukses besar. Selamat ya Laras, kamu sekarang udah menjadi seorang mega bintang artis yang terkenal. Film kamu loh sukses besar dan banyak banget penggemarnya. Alhamdulillah, makasih loh Sari. Iya sama-sama. Tapi kok sekarang suami kamu malah jadi penjual somai sih? Iya gimana, abisnya pas itu suamiku tuh dipecat dari kerjaannya sebagai pemeran sampingan di film pendek. Karena kan kamu juga tahu sendiri kalau akting suami aku tuh nggak bagus-bagus banget. Duh, kasihan banget deh suami kamu. Giliran sekarang kamu sukses, jadi mega bintang artis yang terkenal. Suami kamu malah jadi penjual somai. Tapi emangnya nanti kamu gak malu kalau orang-orang pada tahu seorang mega bintang artis terkenal kayak kamu punya suami seorang penjual somai? Duh, kamu ngomong kayak begitu aku jadi kepikiran. Gimana ya kalau orang-orang tahu kalau suamiku itu seorang penjual somai? Yes, kamu nih masa baru kepikiran sekarang sih? Tapi ya kalau menurutku, kalau kamu gak peduli sama omongan orang-orang, jadi gak apa-apa juga sih. Duh, tapi kira-kira ngaruh gak ya ke kerjaanku? Ya pasti ngaruh lah, cuma kalau kamu pintar ngehandle, mungkin gak bakal terlalu ngaruh. Duh ya ampun, aku baru ingat kalau hari ini aku ada jadwal ngajar. Loh, sejak kapan kamu jadi tukang ngajar?
Hehehe, baru hari ini sih aku coba-coba. Soalnya aku gabut kalau nggak ada kerjaan. Ya udah ya kalau gitu, aku duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada malam harinya, Assalamualaikum. Mas, aku pulang. Waalaikumsalam. Dek, kamu kok pulangnya malam banget? Dan katanya mau makan malam bareng. Mas udah masakin banyak makanan loh. Makanannya sekarang jadi dingin dan hampir basi tuh. Ya udah sih Mas, makanannya tinggal buang aja. Susah amat sih. Lagian ya, aku pulang malam karena sibuk syuting. Aku ini kan sekarang adalah seorang mega bintang artis terkenal yang bisa menghasilkan banyak uang. Gak kayak kamu, cuma penjual somai. Astagfirullahaladzim, Dek. Kok kamu itu ngomongnya gitu sih? Ya abisnya kamu tuh ngeselin tau gak Mas? Semenjak Mas jadi penjual somai dan penghasilannya jadi sedikit, semua kebutuhan rumah pakai gaji aku. Mas ini kan lagi merintis buka usaha jualan somai. Jadi ya belum bisa dapat penghasilan yang besar untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita. Minta maaf doang Mas, itu gak ada gunanya tahu nggak? Aku sengaja ngomong kasar kayak begitu, supaya apa coba? Supaya Mas itu sadar. Mas itu ya sekarang jadi suami gak berguna, cuma jadi penjual somai yang penghasilannya kecil banget. Mana kalau tiap habis modalnya pasti minjem uang aku. Astagfirullahaladzim. Mas minjem uang kamu kan sedikit, Dek. Dan kalau Mas dapat penghasilan banyak, Mas juga langsung bayar kan? Kok sama suami sendiri kayak gitu sih, Dek? Mentang-mentang sekarang kamu itu udah menjadi seorang mega bintang artis yang terkenal. Sikap kamu itu berubah menjadi seorang wanita yang sombong dan juga angkuh. Jelas dong aku sombong dan juga aku angkuh. Karena untuk sampai di titik ini Mas nggak mudah. Emangnya Mas apa yang selama ini cuma jadi pemain sampingan di film pendek, terus dipecat dan akhirnya cuma jadi penjual somai yang nggak ada gunanya. Udahlah Mas, aku capek tahu nggak syuting seharian. Jadi jangan ngajakin bertengkar. Minggir-minggir, aku mau istirahat. Ya ampun, kenapa istriku jadi berubah seperti ini ya? Apa ketenaran dan juga uang yang sudah ia dapatkan membuat dia itu jadi kehilangan jati dirinya? Keesokan harinya, somai yo, dibeli. Itu bukannya istriku ya? Masya Allah, dia lagi syuting di luar. Aku jadi pengen lihat deh. Dan kebetulan banget nih, udah mau istirahat. Aku samperin deh. Assalamualaikum, Dek. Wah, kamu lagi syuting di luar ya? Gimana syutingnya? Lancar kan? Duh ya ampun Mas Angga. Dia ngapain sih pakai acara nyamperin aku segala? Mana bawa gerobak somai lagi? Malu-maluin aja deh. Duh bisa gawat nih kalau orang-orang pada tahu kalau suamiku itu cuma penjual somai. Apa aku pura-pura nggak kenal aja ya? Ya udah deh. Waalaikumsalam. Masnya siapa ya? Saya nggak kenal. Laras, ini tukang somai siapa kamu nih? Kok kalian kayaknya deket banget? Nggak tahu nih Pak. Saya juga nggak kenal. Orangnya tiba-tiba datang terus salam dan juga nyapa saya. Kamu beneran gak kenal sama tukang somai ini? Ya beneran lah Pak, nggak mungkin kan seorang mega bintang artis terkenal kayak saya ini punya kenalan seorang tukang somai yang miskin. Astagfirullahaladzim, Dek. Istriku jahat banget gak ngakuin aku ya. Apa sememalukan itu ya punya suami seperti aku. Tapi jujur, aku juga gak mau karirnya hancur gara-gara aku yang cuma tukang somai ini. Jadi biarlah aku tuh terima semua inilah. Mas, jangan malah ngelamun dong. Maaf Pak, Mbak, ternyata saya itu salah orang. Saya kira Mbak ini istri saya. Ternyata bukan. Ya ampun, Mas ini lucu banget sih. Bisa-bisanya salah orang. Padahal udah jelas-jelas si Laras ini adalah seorang mega bintang artis terkenal. Bener tuh apa yang dibilang sama sutradara saya. Udah Mas, kalau saran saya mending Masnya itu langsung pergi. Jangan ganggu kita yang lagi syuting. Iya Mbak, kalau gitu saya permisi dulu ya. Maaf banget, udah salah orang dan udah mengganggu syuting kalian. Permisi. Syukurlah akhirnya Mas Angga pergi juga. Tapi kok dia malah ikutan pura-pura gak kenal ya sama aku. Tapi malah bagus sih, soalnya bisa gawat kalau ketahuan aku punya suami seorang penjual tukang somai. Saat di rumah, Mas Angga, Mas tuh gak punya otak atau gimana sih? Bisa-bisanya loh Mas nyamperin aku ketika lagi syuting. Aku tuh Mas bakal malu banget tahu nggak kalau orang-orang tahu ternyata suamiku itu adalah penjual somai. maafin Mas ya Dek, Mas itu gak bermaksud mau bikin kamu itu malu. Tadi waktu di tempat syuting, Mas refleks nyamperin kamu karena Mas seneng banget melihat kamu itu lagi syuting. Idih, refleks apaan kayak begitu?
Pokoknya ya Mas, aku nggak mau tahu. Kalau di luar nanti Mas jangan pernah nyapa atau nyamperin aku lagi. Kalau di luar nanti anggap aja kita tuh orang asing yang nggak pernah saling kenal. Iya ya dek. Jangan iya-iya aja dong, tapi dilakuin. Ya pasti bakal Mas lakuin kok. Nah, gitu dong. Duh, Mas kok tiba-tiba kepalaku sakit ya? Mana rambutku kok pada rontok? Astagfirullahaladzim, dek, kamu ini kenapa sih? Jangan-jangan kamu itu sakit lagi. Kita ke rumah sakit yuk, kita periksain. Gak perlu, aku tuh ya cuma kecapean, bukan sakit. Dan aku gak mungkin lah Mas mau ke rumah sakit bareng kamu. Ntar ketahuan lagi kalau kamu itu suamiku. Ya ampun dek, segitunya ya, kamu itu nggak mau mengakui Mas jadi suami kamu. Ya iyalah, bisa hancur karir artisku gara-gara kamu. Kalau begitu lebih baik kita cerai aja dek. Karena jujur, Mas merasa tersiksa banget hidup seperti ini. Mas udah nggak kamu hargai lagi dan nggak pernah dukung lagi. Wah, ide yang bagus tuh Mas. Besok kita bakal urus ya surat perceraian kita. Dan juga sebenarnya aku udah nggak mau ya punya suami kayak Mas yang nggak berguna. Dan Mas tuh nggak usah sok-sokan menderita deh dan merasa nggak dihargai. Karena Mas itu memang nggak pantas jadi suamiku dan nggak pantas dihargai. Astagfirullahaladzim dek, Mas itu nggak nyangka banget kata-kata yang begitu menyakitkan itu keluar dari mulutmu. Kamu itu benar-benar berubah karena ketenaran dan juga uang. Pada akhirnya Angga dan Laras pun bercerai. Namun siapa sangka selesai bercerai dengan Laras, usaha jualan somai Angga malah justru mulai sukses. Alhamdulillah, aku itu nggak nyangka banget deh penjualan somaiku itu sekarang malah ramai. Nggak sia-sia perjuanganku selama ini memperbaiki resep somai dan juga bumbu kacangnya. Sekarang somaiku jadi enak banget dan laris manis. Kalau gini caranya aku tuh bisa bangun tempat jualan yang bagus dan nggak perlu jualan pakai gerobak lagi deh. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga bisa laris manis terusin ya jualan somaiku ini. Tiba-tiba, Mas, saya mau beli somainya dong. Angga, jadi penjual somai yang lagi rame itu jualan kamu toh Angga? Sari, ini nih alhamdulillah. Wih, sekarang jualan somai kamu makin laris ya. Tapi jujur, aku nggak nyangka loh kalau ini jualan kamu. Soalnya dari kemarin tuh banyak banget yang beli di sini. Tapi ngomong-ngomong, kamu beneran udah cerai ya sama si Laras? Iya Sar, bener banget. Soalnya semenjak dia itu menjadi mega bintang artis yang terkenal, sikapnya itu berubah sombong dan juga angkuh. Dia juga udah nggak menghargai aku sebagai seorang suaminya lagi. Jadi ya akhirnya kami memutuskan untuk bercerai deh. Duh ya ampun, aku masih nggak nyangka deh kalau kalian itu bisa sampai benar-benar cerai. Kalian kan udah bertahun-tahun nikahnya. Ya mau gimana lagi Sar? Sementara itu Laras sedang syuting. Ya ampun Laras, kamu ini gimana sih? Dari tadi syuting kamu itu malah batuk-batuk terus ketika syuting. Mana kamu kelihatan lemes banget lagi. Kalau emang kamu itu sakit, ya udah jangan syuting dulu ya. Enggak kok Pak, saya masih sehat dan kuat kok. Cuma ini emang saya lagi batuk-batuk dan lemes banget badannya. Sehat dari mananya sih? Batuk-batuk dan juga lemes seperti itu. Itu sakit namanya. Udah mending kamu itu sekarang langsung ke rumah sakit aja. Sembuhin dulu tuh sakit kamu. Kalau udah sehat, nah baru kamu syuting lagi ya. Tapi emangnya nggak apa-apa Pak kalau saya libur beberapa hari untuk nyembuhin sakit saya? Gak apa-apalah. Film yang kita garap ini kan masih cukup lama tayangnya. Jadi aman aja. Kita bahkan masih bisa libur syuting sebulan kok. Dan juga lebih baik kamu tuh syuting dalam keadaan sehat. Biar nanti hasilnya juga bagus. Ya udah deh kalau gitu, saya ke rumah sakit dulu ya Pak. Ya. Kamu harus benar-benar sembuhin sakit kamu dulu ya. Laras kemudian ke rumah sakit. Namun setelah didiagnosis penyakitnya, ia langsung menghubungi teman baiknya. Astagfirullah Laras, kamu sakit apa? Kok tiba-tiba kamu ngasih tahu sih kalau lagi di rumah sakit? Aku didiagnosis kena penyakit kanker otak. Aku sedih banget. Kenapa sih aku harus kena kanker otak di saat aku udah menjadi mega bintang artis yang terkenal? Aku nggak kuat dan nggak mau kena penyakit ini, Sar. Astagfirullahaladzim, kamu yang tabah ya Laras. Mungkin ini udah takdir. Kamu jangan malah nggak terima gitu dong. Takdir ini nggak adil, Sar. Aku nggak mau. Ini semua nggak adil. Aku nggak mau pokoknya. Kasih tahu dokter Sar untuk sembuhin aku. Soalnya tadi pas aku minta disembuhin, dia bilang kanker otakku udah parah dan susah untuk disembuhin. Laras, kamu tenangin diri kamu dulu ya. Kamu bisa sembuh kok. Kamu kan punya banyak uang sekarang. Kamu bisa pergi ke luar negeri untuk cari pengobatan yang manjur. Iya juga ya.
Duh, kenapa aku nggak kepikiran ke situ? Makasih ya, Sar. Kamu emang teman terbaik aku. Duh, kepalaku makin sakit. Dari situ Laras pun mulai pergi ke luar negeri untuk mencari pengobatan kanker yang dideritanya. Namun usahanya itu sia-sia dan pada akhirnya ia tidak pernah bisa sembuh.